SMA 6 Pak Bu. SMA 6 ya? Ya. Baik. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Ricuh ini, pemirsa, terjadi setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat. Diketahui sebanyak 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat, di mana warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Awalnya meriah berubah menjadi mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia. Salah satunya diketahui merupakan anggota kepolisian. Diketahui, pemirsa, tiga orang meninggal dunia, salah satunya anggota kepolisian. Hal ini terjadi pada pesta rakyat yang awalnya meriah berubah menjadi mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Dan saat ini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra
Rohmawan. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Diandra. Suaranya kecil ya, tapi masih kedengeran. Baik, Pak Hendra, boleh diceritakan kronologi kericuhan yang terjadi pada pesta rakyat di Garut ini seperti apa, Pak? Oh, ini tentang Garut ya? Kami kira tadi tentang perdagangan anak. Oke, baik. Saya baru dapat informasi sedikit ya, tapi bisa kita sharing dengan iNews ya. Jadi, Diandra, bahwa informasi awal yang kita dapatkan dari Kapolres Garut, bahwa rangkaian dari pernikahan ya putra KDM ya, dan dari Wakil Bupati Garut ini ada salah satunya itu pesta rakyat. Pesta rakyat ini adalah makan gratis. Dan ini menarik minat warga masyarakat Garut untuk hadir di sana. Tetapi tentu karena minatnya sangat banyak, jadi berdesak-desakan gitu ya. Nah, di sini ada salah satu pintu yang kita masih menunggu komando dari EO untuk dibuka ini, itu belum dibuka dan hanya penumpukan pemadatan warga ini terjadi di situ. Nah, kemudian adalah desas-desakan ini pingsan gitu ya, pingsan beberapa karena memang masa cukup banyak. Ada seorang nenek dengan cucunya ini ada di situ dan aparat yang membantu di situ, saudara Cecep ini itu membantu untuk menenangkan massa dan akhirnya ada evakuasi lah untuk tenang ini. Tetapi pasca itu saudara Cecep ini setelah menolong yang pingsan, evakuasi jalur untuk evakuasi tadi itu sudah mulai terurai gitu kan. Nah, saudara Cecep ini duduk gitu, seorang anggota Babin Kaptimas ini. Nah, tetapi yang bersangkutan akhirnya sesaat kemudian pingsan gitu. Akhirnya gugurlah dalam hal tugas ini. Dan kita juga tadi evakuasi ada seorang nenek dan cucunya gitu ya, dibawa ke rumah sakit juga, dan di rumah sakit juga dia perjalanan ini meninggal juga. Jadi ada informasi terakhir yang kita dapatkan baru ini, satu anggota polisi gugur, kemudian 2 masyarakat ini meninggal. Demikian Diandra yang sementara kami dapatkan informasinya. Baik, berarti dilaporkan ini ada 3 orang yang meninggal dunia ya Pak Hendra? Betul sekali. Jadi kami yang dapatkan untuk identitas polisinya sudah kita dapatkan tadi, saudara Cecep. Untuk yang ini masih inisial saja, jadi belum kita bisa pastikan. Tapi yang pasti ada 2 terkonfirmasi, itu masyarakat dan 1 anggota polisi. Demikian Diandra. Selain 3 orang meninggal dunia, apakah ada korban terluka Pak akibat kericuhan ini? Ya, jadi untuk luka-luka tidak ada, tetapi yang karena desak-desakan ini kekurangan oksigen ya, jadi dadanya sesak gitu ya, kemudian lunglai, lemas gitu ya. Nah ini sudah dengan alokasi waktunya saat ini, tadi tidak ada laporan yang lebih fatal lagi karena setelah adanya proses-proses untuk pertolongan awal ya, ruang lebih terbuka, kemudian dia bisa mengatur napas, kemudian digotong di tempat-tempat yang lebih nyaman, itu hanya tidak ada lagi yang informasinya luka berat, demikian ya. Baik, sementara itu Pak Hendra, untuk situasi saat ini di alun-alun Garut, lokasi pesta rakyat dilangsungkan seperti apa? Apakah sudah kondusif? Ya, sangat kondusif sekali, dan tapi lapak-lapak tadi yang untuk makan itu juga sudah mulai dibereskan, dan kami sampaikan kepada Diandra ya iNews bahwa saat ini kan ada rangkaian yang harusnya nanti malam itu pesta rakyat untuk hiburan, panggung hiburan ya. Atas koordinasinya dengan EO, kami tidak mengizinkan itu untuk berlanjut. Jadi kami tadi Pak Kapolda
telah mengutus untuk Pak Karoop ya dan Kapitumas tadi untuk berkoordinasi dengan EO di sana agar untuk sementara waktu dan sampai nanti kegiatan ke depan yang mengundang massa itu untuk tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, jadi ini sudah kita tunda lagi rangkaian kegiatannya, cukup yang tadi itu. Baik, jadi dapat dikonfirmasi untuk rangkaian pesta rakyat masa di alun-alun Garut saat ini sudah dibubarkan dan juga nanti malam ini rangkaian acara dibatalkan berarti ya Pak ya? Dibatalkan, ya kita batalkan dulu ya karena kita harus simpati kepada yang berkorban dan kita tenangkan dulu masyarakat itu ya. Hiburannya kita tunda, kita berhentikan. Kita tidak izinkan lagi untuk sementara waktu, demikian. Baik, kemudian diketahui pada acara pesta rakyat ini ada berapa orang Pak yang hadir? Ada berapa ribu orang jumlah pengunjungnya? Ya, secara pastinya saya tidak bisa menyebutkan ya, laporannya belum ada, tetapi cukup banyak lah dengan alokasi luasnya area tadi itu. Ya ribuan lah itu ya Mbak Diandra. Ya, cukup menarik minat warga ya. Tapi harus kita antisipasi juga. Baik, kemudian untuk warga atau 2 orang yang meninggal dunia dan juga tadi 1 polisi yang gugur saat ini dibawa kemana Pak? Di rumah sakit ya, di rumah sakit dan saat ini tim Dokes juga sudah meluncur dengan mengedepankan rumah sakit di situ dan anggota Polres ya. Tapi kita untuk secara global besarnya nanti kita akan mendirikan posko bersama dengan rumah sakit di situ. Apabila ada keluhan-keluhan maupun ada yang melapor situ untuk bisa kita tangani. Kemudian nanti evakuasi korban untuk pemulasaran dan sebagainya kita sudah koordinasikan untuk Polres Garut, Pemda untuk bersama-sama untuk mengurusi ini ya sampai tuntas, sampai selesai. Baik, kemudian Pak Hendra sudah ada pernyataankah dari penyelenggara acara atau dari keluarga yang menyelenggarakan acara hajatan ini Pak? Ya tentu saja dari keluarga yang punya acara sudah menyerahkan kepada EO ya, dan EO ini terkonfirmasi tadi penyampaian dari penyelenggara itu adalah saudara Gandhi ya. Ini sudah kita koordinasikan, nanti akan kita minta pertanggungjawaban juga minta konfirmasinya. Sementara ini masih konfirmasinya dari polisi saja ini. Nah, ini harus kita evaluasi, nanti dari pihak EO akan kita minta keterangannya. Demikian Pak Diandra. Baik, kemudian Pak Hendra, dalam acara pesta rakyat ini, apakah memang tidak ada sistem pengaturan massa sehingga warga di sana harus berdesak-desakan dan tidak ada alur yang rapih begitu Pak untuk mengantri makanan ini? Ini menjadi catatan buat kita ya, karena memang ini ada melibatkan panitia dari Pemda setempat, kemudian kepolisian, jadi EO. Nah, di sini akan kita cari ini titik permasalahannya di mana ini ya. Tentu saja ini harus ada koordinasi yang kolektif sehingga nanti apa penyebabnya stuck di sini pengamanan ya. Demikian Mbak Diana. Baik, Pak Hendra, mungkin bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan iNews sore hari ini, boleh diceritakan kembali sedikit soal kronologi kericuhan yang menimbulkan 3 orang meninggal dunia pada pesta rakyat di Garut ini, Pak Hendra? Ya, jadi memang rangkaian kegiatan ini ada 2 rangkaiannya. Ya, pertama itu pesta rakyat. Jadi dari panitia yang diolah oleh EO ini menyiapkan makanan untuk pesta rakyat gratis ini memang. Nah, tapi di situ dalam rangkaian jalur makanan gratis itu ada bisa memasuki pendopo juga yang nantinya memberikan bisa memberikan selamat ya kepada 2 orang yang berbahagia ini. Nah, disitulah titik stuck tadi itu. Jadi sambil menunggu dibukanya titik pendopo ini,
Tapi untuk yang masa yang untuk yang makan gratis ini sampai terus itu terhenti. Disinilah kondisi kreditnya. Demikian Mbak Diana. Baik, kemudian untuk warga, kan tadi juga ada dilaporkan beberapa yang pingsan saat ini dibawa ke rumah sakit kah atau seperti apa Pak Hendra? Ke rumah sakit ya, jadi kita serba dari puskesmas ke rumah sakit ya, dan ambulan juga tadi udah bekerja keras. Kita juga tadi termasuk anggota kita tadi yang jadi korban itu juga kelelahan dia, kelelahan karena menolong ya, dan kondisinya kan dia Babinkamtibmas ya, orang tua juga ini ya, ini tapi atas dedikasinya kita ya ucapkan terima kasih dan bela sungkawa buat pesannya karena ada tentu keluarga yang ditinggalkan oleh bersangkutan ini. Demikian Mbak Diana. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Diana. Sebaliknya juga demikian, kita doakan sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Bapak. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Yang sudah ambil makan, pintu keluarnya. Pintu barat ditutup. Pintu. Bapak petugas, tolong pintu. Kepada Ibu Ida Palida. Ibu Ida Palida, anaknya atas nama Abdullah Ida Palida. Pemirsa, kepolisian dan pihak medis mengonfirmasi kericuhan dalam pesta rakyat di Garut mengakibatkan 3 orang tewas. Korban salah satunya adalah Fania Aprilia, seorang anak perempuan berusia 8 tahun asal Kelurahan Sukamentri Garut. Korban kedua adalah seorang lansia, Dewi Jubaidah, yang diduga merupakan nenek dari Fania. Dan yang ketiga merupakan seorang anggota Polri, Bribka Cecep Saiful Bahri, yang berusia 39 tahun. Tadi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, menyampaikan bahwa ini merupakan rangkaian pernikahan putra dari Gubernur Jabar, di mana salah satu rangkaian acaranya merupakan pesta rakyat di alun-alun Garut, Jawa Barat, dan juga ada pembagian makan gratis yang menarik massa. Kemudian di salah satu pintu ini ada yang belum dibuka sehingga menyebabkan penumpukan warga yang mengakibatkan ada beberapa orang pingsan dan juga ada seorang nenek dan cucunya meninggal dunia. Kemudian juga ada satu aparat atau satu pihak kepolisian yang gugur dalam bertugas. Bapak petugas, tolong pintu. Untuk saat ini pemirsa, situasi di alun-alun Garut pasca pesta rakyat ini sudah kondusif, massa sudah dibubarkan juga. Tadi dilaporkan juga oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bahwa sebetulnya pada malam hari ini masih ada rangkaian panggung hiburan. Namun pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara acara atau event organizer-nya agar panggung hiburan ini dibatalkan untuk menghindari penumpukan massa seperti yang terjadi pada siang hari ini. Dan kepolisian dan juga pihak medis mengonfirmasi kericuhan dalam pesta rakyat di Garut ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, di mana warga pada hari ini memang
berdesakan untuk berebut makanan gratis di alun-alun Garut, Jawa Barat dalam rangkaian pesta rakyat. Ada Ibu Ida, pemirsa. 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun, Fania Aprilia, yang berasal dari Kelurahan Sukamenteri, Garut. Korban kedua adalah seorang lansia bernama Dewi Jubaidah yang diduga merupakan nenek dari Fania. Kepada Tukirman. Kemudian Ibunya berada di bawah. satu lagi korban meninggal dunia, Ketemu di Tugu Alun-Alun. yaitu seorang anggota kepolisian bernama Bribka Cecep Saiful Bahri yang berusia 39 tahun yang gugur dalam bertugas. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan tadi juga sempat menceritakan soal kronologi kericuhan yang terjadi di alun-alun Garut, Jawa Barat yang terjadi pada rangkaian acara pesta rakyat di alun-alun Garut. Warga berdesakan berebut makan gratis, dan di salah satu pintu ini ada yang belum dibuka sehingga menimbulkan penumpukan massa. Beberapa orang juga dilaporkan pingsan dan tercatat ada 3 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, berikut merupakan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan kericuhan yang terjadi di Pesta Rakyat Garut, Jawa Barat. Ibunya berada di sama SMA 6 Pak Gub. SMA 6 ya? Baik. Yang pertama, yang kegiatan di Garut hari ini, acara syukuran Maula dan Putri, secara pribadi saya itu tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam tuh ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan, pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Pemirsa, ketegangan di Gaza kembali memuncak setelah pejuang Palestina Saraya Al-Quds menghancurkan sebuah kendaraan militer Zionis Israel. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di News Sore. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva